Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 21. Zain kesal karena Dimas malah membela tentara. Udah lo gak usah so tau. Ucap Zain sambil berlalu. Lah, aneh banget. Kenapa jadi dia yang sewot? Perasaan pertanyaan gue biasa aja. Gumam Dimas bingung. Sementara itu Ira sedang kesal pada Dimas. Ini pasti ada hubungannya sama Bang Zain yang rese itu. Awas aja kalau bener, batin Ira. Selesai makan, Ira langsung pamit pada Arga, sebab ia harus menghubungi Bian kembali. Ia tak ingin Bian salah paham karena tadi dirinya memutuskan sambungannya dengan Bian begitu saja. Dok, saya duluan ya, ada perlu. Oh iya, silakan. Sahut Arga. Ira pun meninggalkan tempat itu dan mencari tempat sepi. Coba ke taman aja deh, gumam Ira. Ia menuju ke taman agar bisa berbincang dengan santai tanpa diganggu. Tak mungkin Ira berbincang di ruanganmu atau Zain. Setibanya di taman, Ira langsung menghubungi Bian. Telepon terhubung. Halo sayang, udah selesai makannya? Tanya Bian. Ia sudah sejak tadi menanti telepon dari Ira. Hai, udah sayang, kamu lagi apa? Ira balik bertanya. Lagi nungguin telepon dari kamu. Nanti setengah jam lagi mau latihan. Jawab Bian. Yang semangat latihannya ya sayang, biar bisa cepat pulang, ujar Ira manja. Tapi hari ini aku gak semangat nih. Keluh Bian. Loh, gak semangat kenapa? Tanya Ira heran. Kamu tadi nyuekin aku gitu aja. Terus, kamu makan berdua sama senior laki-laki ya? Tanya Bian lesu. Ia terkejut karena Bian mengetahui hal itu. Ia pikir Bian tidak akan mengetahuinya. Dia tahu dari mana? Batin Ira. Tuh kan, kamu diam. Keluh Bian. Enggak sayang, emang kamu tahu dari mana aku makan berdua cowok? Tanya Ira. Bener kan? Ira menghela nafas, kemudian menjelaskannya. Iya benar, tapi dia kan cuma senior aku. Kami sama-sama baru di sini, jelas Ira. Jadi kalau nanti ada senior cewek atau junior cewek datang ke sini, aku boleh berdua juga. Skak Bian. Ira tercekat. Tentu saja ia tak rela jika Bian berduaan dengan seniornya. Ya jangan, ucapnya memelas. Terus kenapa kamu begitu? Curang dong kalau kamu boleh, terus aku nggak boleh. Tanya Bian. Ia sedikit kesal karena tadi Ira tidak memikirkan perasaannya. Padahal Bian sudah mengatakan bahwa dirinya cemburuan. Iya maaf, lain kali aku nggak gitu lagi. Lirih Ira manja. Ia menyesal karena telah membuat Bian marah. Ia pun jadi takut Bian melakukan hal yang sama untuk membalasnya. Ya udah, kali ini aku maafin, tapi jangan sampai terulang. Kalau terulang, emang kamu nggak mau maafin aku? Tanya Ira khawatir. Enggak, kalau sampai terulang, aku akan langsung terbang ke Jakarta dan nikahin kamu. Ancam Bian. Ira langsung tersenyum. Kalau gitu, mendingan aku ulang aja deh, ucap Ira genit. Bian pun jadi tersenyum. Dasar kamu ini. Awas ya kalau berani macam-macam, nanti aku hukum. Ucap Bian gemas. Enggak lah, ngapain sih aku macem-macem? Satu macem aja udah pusing karena gak bisa ketemu, sahut Ira. Ia seperti orang beling setan, hingga tidak sadar ada yang memperhatikan dari jauh. Duh, 2 bulan kenapa rasanya lama banget ya? Gumam Bian. Ia merasa frustasi membayangkan harus menunggu 2 bulan agar bisa melamar Ira. Ya udah, katanya mau terbang ke sini. Buktiin dong, tantang Ira. Gak semudah itu sayang. Bisa berantakan kalau aku tinggalin mereka begitu aja. Jawab Bian lemas. Terus tadi ngapain kamu bilang begitu? Ya itu kan kondisi darurat. Aku terbang, nikahin kamu terus bawa kamu ke sini. Jawab Bian. Loh, kok dibawa ke sana sih? Ya kan aku masih harus jaga di sini. Makanya kamu jangan macam-macam. Kan gak lucu kalau kamu tidur di bareng sama aku. Ucap Bian sambil terkekeh.
Enak aja. Masa aku gabung sama yang lain juga? Ya enggak, kan kamarku terpisah. Kamu bukannya pernah masuk ya? Oh, yang itu. Iya, aku pernah masuk, terus diusir dengan sadis oleh seseorang. Ucap Ira kesal. Ia sebal jika mengingat kejadian itu. Masih teringat jelas bagaimana juteknya Bian kala itu. Ya ampun, kau masih ingat aja. Ucap Bian. Ia merasa bersalah karena telah mengusir Ira. Iyalah, pokoknya momen sama kamu itu nggak ada yang aku lupain. Apalagi waktu kamu datang ke klinik terus minta tanggung jawab. Enak aja, udah kamu yang ngusir. Aku yang disuruh tanggung jawab. Dasar nggak tahu malu, cibir Ira. Ia jadi emosi dan seolah masih bermusuhan dengan Bian. Hei, kamu kok kesel banget? Itu kan udah berlalu, sayang. Ucap Bian heran. Ya abisnya kamu nyebelin banget. Ya udah jangan ingetin lagi, aku jadi emosi bawaannya. Nanti yang ada aku kesel sama kamu. Ucap Ira sebal. Iya maaf, aku kan cuma mau ngingetin kamarnya aja. Tapi ingetan kamu malah kemana-mana. Gila Bian. Ya masalahnya pas aku ke kamar kamu itu nggak berkesan banget, jadi aku kesel. Ya udah, kapan-kapan kalau kamu ke kamar aku lagi, kita tinggalin kesan yang romantis ya. Biar pas lagi inget bawaannya happy. Ucap Bian genit. Ira pun tersenyum malu. Ih, ngapain juga aku ke kamar kamu lagi? Kan nanti kalau kamu pulang ke sini nggak balik lagi ke sana, ucapnya. Ya kamar aku yang lain. Kan nanti kalau udah nikah, kita pasti tidur sekamar. Jawab Bian nakal. Ya udah nggak usah dibahas sekarang. Nikahnya juga masih lama, ucap Ira sambil menggigiti jarinya. Kenapa? Takut pengen ya? Udah gak sabar ya? Ledek Bian. Bi, kamu jangan gitu dong, kayak yang sendirinya sabar aja, skak Ira. Loh, kalau aku sih udah jelas gak sabar. Makanya pengen buru-buru pulang. Sahut Bian tanpa malu. Bian terlalu asik berbincang dengan Ira, sampai ia tak sadar ada anak buahnya yang sedang menguping. Kita godain komandan yuk. Ajak salah satu anak buah Bian pada temannya. Gimana caranya? Tanya yang lain. Ya udah, ikutin aja. Kan kita pura-pura nggak tahu kalau dia lagi teleponan. Ya udah, ayo. Mereka pun sepakat untuk menggoda Bian. Bang, dokter baru itu cantik juga ya. Tadi pagi pas kita lari, dia lagi nyapu. Kamu lihat kan? Tanya anak buah Bian pada temannya. Ia sengaja meninggikan suara agar Ira mendengarnya. Bian langsung menoleh ke arah anak buahnya itu. Ada komandan. Siang, Dan. Sapa anak buah Bian. Pura-pura tidak sadar ada Bian di sana. Bian tidak menjawabnya. Ia kesal karena yakin Ira pasti bertanya-tanya. Lihatlah, orang dia senyum juga kan ke kita. Komandan lihat nggak? Tanya anak buah itu pada Bian. Bian langsung memelototinya. Oh, jadi kamu lari pagi lewat rumah dokter itu? Tanya Ira kesal. Bian tersenyum mendengar pertanyaan Ira. Ia senang karena Ira cemburu. Iyalah, emang mau lewat mana lagi? Sahut Bian. Lagian ngapain sih tiap lari lewat situ terus? Emang gak ada rute lain apa? Keluh Ira. Ia sebal karena mereka selalu melewati rumah dokter. Artinya mereka selalu bertemu dengan dokter yang tinggal di sana. Ya terus, mau lewat mana sayang? Lewat hutan. Jadi trekking dong, bukan jogging. Canda Bian. Ia sangat bangga dicemburi oleh Ira. Kamu ini nyebelin banget. Bukan nenangin aku, malah sengaja bikin aku kesel. Ucap Ira ketus. Gimana? Padahal aku cuma lewat aja. Kamu udah kesal. Apalagi aku, kamu makan berdua dan teleponku diputus begitu aja. Skak Bian. Ira langsung terdiam. Ia jadi tidak enak hati karena apa yang ia lakukan lebih kejam daripada Bian. Maaf, ya udah satu sama. Tapi kamu jangan nakal dong. Aku nggak mau ya kalau kamu deket-deket sama dia. Pinta Ira. Iya ya, khawatir Bian akan dekat dengan dokter itu. Udah, kamu tenang aja. Aku nggak mungkin pindah ke lain hati kok. Kan hatinya udah dipantek sama kamu. Ucap Bian gombal. Dasar gombal, cibir Ira.
Tapi kalau kamu nggak mau aku dekat sama dia, kamu jangan pernah bikin aku sakit ya. Ucap Bian. Maksudnya, apa hubungannya sama dia? Tanya Ira. Kalau aku sakit kan pasti dia yang rawat. Canda Bian. Oh, kamu berani kayak gitu? Ya udah, aku nggak masalah. Silakan aja kamu deket-deket. Aku bisa kok nyari cowok lain di sini. Sekak Ira. Ia paling tidak suka diancam seperti itu. Ira pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sontak saja Bian langsung kelabakan dibuatnya. Waduh, kenapa jadi ngambek gini? Aku kan cuma bercanda. Gumam Bian. Dengan panik, Bian berusaha menghubungi Ira kembali. Ia khawatir Ira benar-benar akan mencari pria lain. Namun, Ira yang masih kesal pada Bian itu mengabaikannya. Ia ingin memberikan sedikit hukuman untuk Bian. Akhirnya, Bian memborbardir Ira dengan begitu banyak pesan singkat. Ia memohon pada Ira untuk menjawab teleponnya. Ting, ting, ting. Sayang, aku cuma bercanda. Kamu jangan marah dong. Tolong jawab pesan aku. Sayang, aku gak bisa dicuekin begitu. Kamu tega sama aku. Sayang, I love you. Humaira, balas pesan aku. Kamu tega ya bikin aku stres kayak gini. Awas kalau kamu berani deket sama cowok lain. Akhirnya Bian tidak mengirim pesan lagi, sebab saat ini ia sudah harus latihan. Bian yang sedang galau itu pun latihan dengan lesu. Siang, Dan. Sapa anak buah Bian saat Bian masuk ke lapangan. Siang. Sahut Bian datar. Anak buah Bian bingung karena kali ini Bian tidak seperti biasanya. Sejak kasmaran, Bian selalu bersemangat untuk latihan. Komandan kenapa? Bisik anak buah Bian pada temannya. Entahlah, biasanya gak begitu. Itu dia apa berantem gara-gara kita tadi? Mereka pun saling menatap. Waduh, bahaya nih. Kalau berantem gara-gara kita, berarti... Belum selesai mereka bicara, tebakan mereka pun sudah menjadi kenyataan. Bian langsung memanggil mereka satu persatu dan memberikan hukuman berat. Sebab Bian merasa semua itu berawal karena ulah mereka. Siang ini kita akan latihan ekstra. Saya harap jangan ada yang main-main, paham? Teriak Bian. Paham, Komandan. Sahut mereka semua. Benar saja Bian marah pada mereka, sehingga Bian memutuskan untuk latihan ekstra. Artinya siang ini tenaga mereka akan terkuras. Belum lama ini pemberontak itu mulai berani menampakkan diri dengan menculik warga sipil. Jadi kita harus latihan perang agar sigap ketika menghadapi situasi tak terduga nanti. Mengerti? Teriak Bian lagi. Mengerti? Sahut mereka. Oke, bagi tim kalian menjadi 2 regu. Regu yang mampu bertahan, maka itu pemenangnya. Yang kalah akan mendapat hukuman dari saya. Ujar Bian. Waduh, Mereka langsung gelisah karena yakin pasti hukumannya bukan main-main. Akhirnya siang itu mereka latihan dengan serius. Sebab tidak ada satupun yang ingin kalah dan mendapatkan hukuman. Latihan simulasi perang pun terjadi dengan cukup alot. Bahkan mereka sudah seperti pasukan yang sedang perang sungguhan. Mereka menggunakan alat seperti alat paintball. Namun peluru yang digunakan adalah peluru karet. Meskipun terbuat dari karet, tetapi impactnya cukup kuat, sehingga target akan merasa sakit jika terkena peluru tersebut. Padahal biasanya mereka latihan tanpa mengenakan peluru, namun Bian yang sedang marah itu melakukan karena ingin menghukum mereka. mulai. Pakik Bian. Mereka pun berpencar dan mulai berperang. Tidak ada satupun yang ingin terkena peluru, sebab pasti rasanya akan sakit dan mungkin meninggalkan bekas. Namun mereka pun tidak ada yang mau mengalah karena harus menang. Sementara itu, Bian memperhatikan mereka dari atas, sehingga ia bisa melihat semuanya. Saat Bian sedang berdiri di atas, ia melihat ada pergerakan yang tidak biasa dari luar markas. Instingnya yang begitu kuat pun dapat menyadari bahwa ada yang hendak menyerang mereka. Latihan selesai. Kita bersiap untuk menyambut tamu yang datang. Ucap Bian melalui mikrofon yang terhubung ke earphone anak buahnya semua. Mereka paham tamu yang dimaksud. Itu adalah kode dari Bian, sehingga mereka pun langsung berlari mengambil senjata asli dan bersiap untuk menyambut tamu tersebut. Bian turun dan bergabung dengan anak buahnya. Kemudian ia memberikan arahan kepada mereka semua di ruang senjata. Ia menggunakan strategi untuk mengalahkan musuh, dengan cara pura-pura tidak mengetahui kehadiran mereka.
Bisa mengerti? Tanya Bian setelah menjelaskannya. Siap, mengerti. Sahut mereka semua. Oke, berpencar semua. Ucap Bian tegas. Mereka pun berpencar dan bersembunyi di setiap sudut markas. Sementara Bian pura-pura bersantai di ruang office markas tersebut. Seluruh pasukan yang ada di sana pun telah diberikan informasi, sehingga mereka semua bersiaga. Saat kondisi sedang hening, tiba-tiba terdengar suara ledakan senjata. Dur! Ternyata perang itu langsung menyerang mereka dengan barbar. Mereka adalah kelompok mafia yang tempo hari pernah diserang oleh pasukan Bian. Mereka datang untuk membalas dendam karena ulah Bian itu telah menyebabkan kerugian bagi mereka. Sebab setelah kejadian perang di tengah hutan itu, pasukan Bian kembali ke sana untuk menyita seluruh barang ilegal yang diselundupkan oleh mereka. Sehingga bos besar mereka sangat murka dan meminta mereka untuk menangkap Bian. Anak buah Bian yang awalnya bersembunyi pun langsung menghalau mereka, sehingga baku tembak terjadi di siang itu. Sebelum keluar dari office, Bian mengirimkan sebuah pesan pada Ira. Sayang, doakan aku. Markas kami diserang. Semoga kami bisa menang dan selamat. Pesan terkirim.